إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembacaan doa khatam Quran yang dipimpin oleh Ustaz Zulfirman. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Az-Zahra, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Tuan Rumah, yang saya hormati Ustazah yang berhadir alhamdulillah hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman. Karena sesungguhnya dalam setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita selalu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan selalu mengisi dalam amal-amal soleh kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan mengajak orang untuk selalu dalam hal kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam menjalani kehidupan, baik sabar dalam ketaatan, sabar dalam hal yang dilarang Allah, maupun sabar dalam ujian. Maka alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Majelis Taklim Az-Zahra sudah menyelesaikan khatam Quran. Kita bermohon kepada Allah semoga dari seluruh ayat yang dibaca, dari seluruh huruf yang dilafazkan, dari setiap juzuk yang dibacakan, mudah-mudahan semuanya itu menjadi pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat nanti di hari yaumil qalaq, terutama dari Al-Quran yang kita baca merubah sisi-sisi dalam kehidupan kita menjadi lebih baik untuk ke depannya. Alhamdulillah, langsung saja kita doa, karena Majelis Taklim
majelis khatam Quran itu adalah majelis yang sangat dirindukan, majelis yang sangat disukai. Maka salah satu sahabat yang dirujuk untuk belajar Quran itu Ibnu Abbas. Salah satu kelebihan beliau itu punya asisten, yang asisten ya, mungkin bisa paham ya, pembantu kerja, asistennya itu kerja hanya mencek siapa sahabat Nabi yang khatam Quran. Bayangkan dipekerjakan hanya untuk cari rumah sahabat mana yang khatam Quran. Agar apa? Agar Ibnu Abbas tidak pernah ketinggalan di majelis khatam Quran. Karena kebarokahannya, doanya diijabah bagi orang yang berada di majelis khatam Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bermunajat di bulan yang mulia, di bulan yang baik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat rugi sekali orang yang hadirnya bulan Ramadan tapi tidak terkait hatinya dengan Quran. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita untuk kedepannya. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا
بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, mudah-mudahan majelis khatam Quran ini menjadi majelis yang barokah. Kemudian apa yang kita baca selama ini menjadi penolong dan syafaat untuk kita menghadap Allah, menjadi bekal di akhirat kelak. Alhamdulillah. Amin. Langsung dengan dilanjutkan tausiah aja Ustaz ya. Sampai pukul 7.10 Ustaz. Nah, nanti kalau sudah sampai waktu kasih kabar, saya nggak ada megang jam. Iya, oke baik. Oke Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk tadabbur kita mungkin sedikit sebelum berbuka puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan usia kita di Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita juga berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan usia kita pada Ramadan berikutnya. Karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan para ulama, mereka itu 6 bulan sebelum hadirnya bulan Ramadan sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan usianya pada bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka kerjakan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita mendengar ketika nanti bulan Syawal bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan keluarga, kita selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya apa dari ucapan yang sering kita lafazkan ketika nanti di bulan Syawal? Kita saling mendoakan di antara sesama saudara kita, di antara sesama sahabat kita, agar apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sedikit pun tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memahami bagaimana keutamaan, bagaimana nilai dari bulan Ramadan ini, maka sesungguhnya sedikit pun ia tidak akan pernah melewatkan waktu itu dengan sia-sia. Maka sebelum kita memulai, mungkin nanti kita akan tadabbur surah Al-Qadr ini, paling tidak kita mengetahui sedikit bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan ini. Maka pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang sangat dekat, ibu-ibu. Kalau namanya sahabat dekat, teman karib, kemana pergi selalu ikut. Ayo kita pergi nongkrong sana, ayo kita pergi sana, ikut karena teman dekat. Nah, zaman sahabat Nabi ada seorang yang sangat dekat. Nah, ketika itu terjadilah perang. Lantas apa yang terjadi? Karena saking dekatnya antara satu sahabat dengan yang lainnya, sahabat satu ini pergi juga ikut perang. Tapi apa yang terjadi ketika di medan perang? Tidak keduanya wafat, tidak keduanya meninggal, hanya satu yang meninggal. Nah, orang yang kalau di medan perang wafat, apa balasannya, ibu? Jihad, syahid, balasannya surga. Sahabat yang satu lagi masih Allah berikan kesempatan hidup untuk bertemu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan baru dia wafat. Lantas ketika itu salah seorang sahabat bermimpi. Sahabat namanya Tolha bermimpi. Ketika dalam mimpinya itu dia tidak dapati yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga orang yang berada di medan jihad tersebut. Seharusnya kan secara logika dia dahulu wafat, dia yang masuk pintu surga, ya. Tapi tidak. Dalam mimpi tersebut bagaimana sahabat Tolha mendapati dalam mimpinya yang pertama dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat yang terakhir wafat yang setelah bertemu bulan Ramadan. Lantas bingung sahabat Tolha. Bertanyalah kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, tahukah engkau sahabat yang sangat dekat? Iya tahu, kata baginda Rasulullah. Satu lagi
wafatnya yang pertama ketika di medan perang. Satu lagi wafatnya setelah bulan Ramadan. Tapi dalam mimpi saya, wahai baginda Rasulullah, kenapa yang terakhir hidup itu yang pertama masuk surga? Lantas apa kata baginda Rasulullah? Karena keutamaan bulan Ramadan dan dia maksimal mungkin mengerjakannya, maka dari keutamaan Ramadan yang kerjakan bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di medan perang. Makanya kalau kita tahu sebenarnya Ibu dan Bapak, kita tidak akan sia-sia mengisi bulan Ramadan ini. Karena kita tahu ada nilai yang terkandung luar biasa di dalamnya. Saya umpamakan, nah ini Bu Silvi, contoh pakai kacamata. Mungkin kalau Bu Silvi punya 5 kacamata, yang satu harganya 100.000 rupiah, yang satu harganya 10 juta rupiah. Kira-kira sama tidak sikap Bu Silvi terhadap kacamata? Beda. Kalau lihat 100.000 udah letak aja di bawah, patah nanti bisa beli lagi, kacanya rusak bisa beli lagi, 100.000 rupiah. Tapi kalau yang 10 juta, aduh ini hati-hati, jangan dekat-dekat nanti patah kacamata saya, harus simpan di rak yang tinggi, ini mahal kacamata. Apa yang membuat kita berbeda? Sama-sama kacamata, tapi sikap kita terhadap kacamata berbeda. Ada nilai yang terkandung di dalamnya, ada harga yang harus kita perhatikan di dalamnya. Sehingga dari 12 bulan yang Allah persiapkan, Ramadan ini memiliki harga yang sangat luar biasa, yang seharusnya kita tahu nilainya, sehingga setiap detik, setiap menit yang kita lalui, kita harus berhati-hati sebenarnya. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Itu karena harga, ada nilai. Contoh sederhana lagi, Bu Silvi kasih saya hadiah kacamata, harganya 50 juta rupiah. Tapi Bu Silvi nggak kasih tahu, tidak bilang, Ustaz saya ada hadiah kacamata, boleh Ustaz bawa pulang. Saya pakailah karena saya nggak tahu harganya, adalah dimainin anak saya aja, coba diinjak-injak. Tiba-tiba 2 bulan ke depan saya ngajar mungkin di Zoom, loh Ustaz nggak pakai kacamata yang saya kasih? Enggak Bu, udah patah, diinjak aja. Oh Ustaz saya belinya mahal itu 50 juta. Langsung apa perasaan saya? Ya Allah, kalau tahu harganya mahal itu saya nggak kasih aja, ini nggak diinjak-injak. Dan begitulah nanti orang yang berada di alam kubur itu. Taunya keutamaan Ramadan ini bukan di dunia. Taunya nanti penyesalannya, ya Allah, boleh nggak aku lagi bangkit ke dunia ini untuk menikmati 1 hari saja dari bulan Ramadan agar aku mendapatkan maghfirah, ampunan darimu ya Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Ibu, masih diberikan kesempatan kita bisa hidup. Dan salah satu keutamaan dari ibadah Ramadan itu bisa mengalahkan orang yang berjuang di medan perang. Tadi di awal saya membaca surah Al-Qadr. Kalau kita melihat bagaimana susunan dari surah Al-Qadr ini, sebelum surah Al-Qadr surah apa Ibu? Iqra, surah apa itu? Al-Alaq. Baru masuk Al-Qadr. Setelah Al-Qadr surah apa itu? Al-Bayyinah. Kalau kita melihat bagaimana korelasi atau munasabah atau hubungan dari ketiga ayat ini, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah. Sebenarnya kalau kita lihat dari susunan turun kan Al-Fatihah diletakkan di awal, mereka tidak Al-Fatihah, An-Nas di akhir. Tapi setiap susunan dari ayat ini ada korelasi, ada hubungannya. Ini salah satu kemujizatan dari Al-Quran. Al-Alaq ini bercerita tentang bagaimana, kapan turunnya, bagaimana turunnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika di Gua Hira. Kemudian penutup dari surah Al-Alaq ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak ini mengikuti Abu Jahal. Janganlah kamu patuh kepadanya. Siapa kepadanya sini? Abu Jahal. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas disambung
surah berikutnya, surah apa tadi Bu? Setelah Al-Alaq, Al-Qadr. Disuruh sujud penutup Al-Alaq tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disambung surah Al-Qadr. Sebenarnya ada maksud dari korelasi ayat ini bagaimana? Bulan Ramadan di 10 terakhir ini Allah persiapkan Lailatul Qadar, Lailatul Sujud. Kita diperintahkan untuk seharusnya perbanyak sujud. Maka wasjud waqtarib, Lailatul Sujud. Kadang kalau udah 10 terakhir kita sibuknya bukan sujud di masjid, i'tikaf ya Bu ya. Aduh, kue raya sudah datang, baju sudah beli dah, ini nak balik kampung nih lagi nih. Jadi sibuk sudah semua yang lain. Padahal kalau kita melihat bagaimana Rasulullah 10 hari terakhir itu sudah i'tikaf, sudah hilang semua perkara-perkara yang menyibukkan untuk perkara urusan dunia. Maka wasjud waqtarib. Kemudian Lailatul mendekatkan, taqarrub ila Allah. Lailatul sujud, Lailatul taqarrub. Maka wasjud waqtarib. Ada maksud. Jadikan malam itu 10 terakhir malam kita untuk bersujud. Jadikan malam itu adalah malam untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru disambung lagi. Ini kita cerita korelasinya dulu. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayat ini bercerita tentang apa Bapak Ibu? Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ada tidak kalimat Quran yang diturunkan dalam ayat di sini? Hanya menggunakan kalimat dhamir, kata ganti. Anzalnahu, hunya ini siapa? Quran. Di mana penjelasannya? Maksudnya di surah Al-Bayyinah. Jadi korelasinya ada hubungannya. Kalau kita melihat dalam surah Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Jadi jelas maksud yang dibaca sini apa? Suhufan mutahharah, Quran. Yaitu lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Ini dari susunan saja sudah luar biasa. Maka sebenarnya Ibu, kalau kita melihat bagaimana pendekatan para sahabat terhadap Quran itu, mereka itu rela mengorbankan nyawa dan harta dan semuanya, berjuang demi Quran. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab, ketika beliau belum memeluk Islam, ini bagaimana sastra Quran itu begitu tingginya dari segi susunannya. Ketika itu ditanya, saya ingin tahu apa kegiatan Rasulullah kalau malam seperti ini. Lantas ketika itu, Rasulullah kalau malam seperti ini beliau biasa sedang sholat. Akhirnya ketika sedang sholat, didapatin Rasulullah sedang membaca surah Al-Haqqah. Jadi dibaca Al-Haqqah Mal-Haqqah. Lantas Umar bin Khattab ketika beliau belum memeluk Islam, terkejut. Wah, ini indah sekali susunannya. Jangan-jangan ini syair. Lantas baginda Rasulullah SAW terus membaca surah Al-Haqqah tersebut. Lantas sampai di ayat ke-41 surah Al-Haqqah. Lantas Quran langsung menjawab, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Lantas terkejut Umar bin Khattab. Ini belum memeluk Islam. Quran menjawab penasarannya Umar bin Khattab. Dia berpikir, lagi nguping ini kalau bahasanya, ya, nguping Rasulullah lagi baca Quran. Wah, jangan-jangan Quran ini adalah syair yang dibuat baginda Rasulullah. Lantas ayat yang dibaca terdengar, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Ayat ke-41. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Langsung terhentak fikirannya. Yang pertama disentuh fikirannya Umar bin Khattab, fikirannya dulu. Lantas jangan-jangan ini adalah
ucapan-ucapan para dukun yang buat seperti ini. Dilanjutkan lagi ayatnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Luar biasa. Lantas apa yang terjadi Umar bin Khattab ketika itu? Pulang dengan kesal, pikirannya itu berkecamuk. Nah, berkecamuk paham. Orang Indonesia mungkin paham ya Bu ya. Nah, itulah bahasa berkecamuk. Pikirnya tidak tenang, terbawa-bawa sampai rumah. Luar biasanya Quran. Apa yang difikirkan Umar bin Khattab langsung terjawab dari bacaannya Rasulullah SAW. Lantas ketika itu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Kalau gitu saya ingin bunuh baginda Rasulullah, saya ambil pedang. Saya akan menghadap baginda Rasulullah, saya ingin pedang. Saya akan bunuh beliau dengan pedang. Lantas didengar oleh sahabat yang lain. Wah, ini gimana nih? Gak ada orang yang berani menghalangi Umar bin Khattab kalau sudah marah. Gimana caranya ya? Akhirnya sahabat cari cara. Oh, wahai Umar bin Khattab, adikmu itu sudah memeluk Islam. Lantas sakingkan emosinya, datanglah Umar bin Khattab kepada adik. Kalau tadi Umar bin Khattab yang disentuh apanya ini? Pikirannya. Sekarang hatinya yang disentuh. Makanya kalau sudah hati yang disentuh Ibu, langsung gelepak-gelepak ya Bu ya. Kalau orang katanya bercinta juga seperti itu ya Bu ya. Kalau udah hati yang disentuh gelepak-gelepak katanya. Nah, ini yang disentuh oleh Al-Quran bukan lagi pikirannya Umar bin Khattab, tapi hatinya yang langsung disentuh oleh Umar bin Khattab. Nah, apa ayat yang ketika itu dibaca oleh adiknya Umar bin Khattab? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini ayat keduanya. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Umar bin Khattab tadi sudah susah pikirannya. Kenapa Quran itu bisa menjawab terbayang-bayang terus? Tapi ketika ia ingin susah, dalam kondisi panik, bawaan mau marah, kondisi susah, marah terhadap adiknya, lantas ketika dibacakan Quran, kenapa engkau susah ketika mendengar Quran? Hatinya langsung tersentuh dan dia langsung menemui baginda Rasulullah SAW. Maka beliau mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitulah sebenarnya para sahabat itu berinteraksi pada Quran. Dari makna domir saja, tadi kan inna anzalnahu, kalimat domir saja sudah menyentuh mereka, apalagi dengan kalimat-kalimat yang sempurna kalimatnya, syair-syair. Begitulah para sahabat dahulu berinteraksi kepada Quran. Nah, kita sekarang selama bulan Ramadan ini, bagaimana kualitas interaksi kita kepada Quran sehingga merubah pola pikir kita, sehingga merubah hati kita menjadi hati yang lebih tenang. Maka tujuan Quran itu diturunkan dalam surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ada yang harus kita garis bawahi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi di sini dikatakan, Allah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-57 dan 58. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ini sebenarnya dengan datangnya bulan Ramadan sudah diingatkan waktu nih. Belum sempat tadaburnya kita surah Al-Qadr. Enggak apa-apa, yang mulai sedikit ini bisa bermanfaat. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini, salah satu apa yang kita harus tunjukkan? Tanamkan gembira karena kita berinteraksi kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu, karena sudah diingatkan, karena waktunya juga pendek, mudah-mudahan yang sedikit tadi
bisa membangkitkan semangat kita bisa mendapatkan bagaimana keutamaan Ramadan itu bisa mengalahkan nilai jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan lagi kita di bulan Ramadan berikutnya. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustaz dan jamaah sekalian karena tadi kita agak terlambat ya untuk memulai acara, jadi terpaksa tausiahnya kita juga singkatkan. Acara selanjutnya yaitu acara kuis. Ini ada kuis Ustaz. Jadi nanti ada 3 pertanyaan dari Ustaz dan dari Ustazah Syarifah untuk ibu-ibu. Kemudian akan dilanjutkan dengan persembahan nasyid ya dari anak-anak Al-Firdaus ya, Ibu Ustazah dari Al-Firdaus. Nanti anak-anak ada mempersembahkan nasyid. Jadi, oke, baik. Oke, silahkan. Mungkin Ustazah saja. Ya, Saya sudah dari Ustazah saja ya kuisnya. Ustazah saja. Ustazah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Silvi dan semua jamaah yang tergabung dalam Majelis Taklim Az-Zahra yang setiap tahunnya buat acara rutin untuk silaturahim iftar. Pada yang saya hormati dan muliakan Ustaz Zulfirman, selamat datang Ustaz. Bersama kembali kita di majlis yang mulia ini lagi barakah. Pada ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semua, saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan soalan ya. Yang jawab ni Ibu Az-Zahra ya. Soalan yang berkaitan dengan Al-Quran ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, dah sedia dah nak jawab ni? Dah? Oh, Ibu Ayumi dah, Ayumi. Okey. Coba sebutkan ada tiga nama popular bagi Al-Quran. Ada 3 nama yang sangat popular sekali untuk Al-Quran. Okey, siapa nak jawab tu? Okey, Bu Asfa. Al-Furqan. Yang popular ya, yang popular. Nama Quran banyak tu, tapi yang popular tu 3 tu. Ayo Bu Asfa. Al-Furqan, Al-Furqan betul, 2 lagi. Ayat pertama surah Al-Baqarah tu. Zalikal Al-Kitab. Yang ketiga? Ar-Rahman tu nama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ad-dzikra. Jadi yang 3 ialah apa? Al-Kitab, Al-Dzikra dan Al-Furqan.